Halo, saya Dimas Ananto. Kali ini saya akan menjelaskan buku yang sangat mempengaruhi kehidupan saya. Dan ternyata buku ini juga banyak memberikan manfaat ke banyak jutaan orang di seluruh dunia. Apa itu bukunya? Buku The Success Principle. Untuk itu, teman-teman semuanya, sebelum kita mulai, yuk support channel saya dengan like, comment, and subscribe channel ini dan bantu share ke teman-temannya agar saya juga semakin semangat dan kita juga sama-sama belajar bareng. Buku yang mempengaruhi dalam kehidupan saya sampai saat ini adalah buku The Success Principle dari Jack Canfield. Apa judulnya? Bagaimana beranjak dari posisi Anda sekarang menuju posisi yang Anda inginkan. Ada 6 bab dan 64 prinsip yang sangat mencerahkan untuk kehidupan kita. Dari semua 64 bab itu, bab pertama dan bab ke-19 itu yang menggelitik di hati saya. Apa itu? Nah, kita coba bedah ya. Yang bab pertama dan prinsip yang pertama adalah bertanggung jawab 100% atas kehidupan Anda. Ini dijelaskan bahwa dari Jim Rohn, filsuf bisnis nomor 1 di Amerika, kau harus bertanggung jawab atas kehidupanmu. Kau tidak bisa mengubah keadaan, musim, atau angin, tapi kau bisa mengubah diri sendiri. Maksudnya seperti apa? Hanya ada satu-satunya yang bertanggung jawab atas mutu kehidupan Anda. Siapa itu? Yaitu adalah Anda sendiri. Maksudnya seperti apa sih, teman-teman? Kita itu dilahirkan di dunia ini untuk apa? Hanya cuma sekedar kerja? Hanya cuma sekedar hidup? Apa bedanya dengan, mohon maaf, sama binatang? Beliau juga hidup juga, beliau juga kerja juga, beliau makan juga. Tapi gak ada memberikan nilai tambah untuk kehidupan kita. Kita juga jangan sama seperti yang disebut binatang. Kita juga punya akal pikiran yang baik dan bagus untuk kita maju dan berkembang. Kita dilahirkan di dunia ini pasti ada maksud dan tujuannya dari Tuhan kepada kita. Dan kita pun juga dilahirkan dari orang tua kita. Itu juga pasti ada maksud dan tujuannya. Bukan berarti kita menyalahkan keadaan. Contoh, kenapa sih Tuhan saya kok dilahirkan dengan orang tua yang seperti ini? Kenapa Tuhan saya kok diberikan lahir dari anak yang, mohon maaf, mungkin yang miskin gitu ya, atau mungkin begitu lahir kita tinggalnya di tempat jembatan, kolong jembatan, atau mungkin begitu lahir pun tidak ada orang tuanya. Pasti Tuhan itu akan memberikan yang terbaik untuk kita. Untuk belajar apa? Menjadi lebih baik. Kita tidak boleh yang namanya menyalahkan keadaan. Solusinya dengan cara apa? Bertanggung jawab atas kehidupan kita. Misalkan orang tua kita nggak bisa ngajarin bahasa Inggris. Apa kita menyalahkan keadaan? Oh, orang tua saya nggak bisa ngajarin bahasa Inggris. No. Kemudian orang tua saya nggak bisa ngajarin jadi pengusaha sukses. Apa kita nyalain? No. Ternyata kita ambil tanggung jawab dengan cara, oke, kita belajar dengan orang yang tepat. Belajar dengan orang yang sudah bisa bahasa Inggris. Maka dari itu, kita harus cari cara untuk kita mau maju dan berkembang. Kemudian, kalau misalnya kita mau jadi pengusaha sukses, misalnya seperti itu ya. Nah, kita juga jangan menyalahkan orang tua juga, tapi dengan cara bergaul dengan orang yang tepat di bidangnya. Dengan itu, kita bisa tahu, oh ternyata dalam kehidupan ini, kita tuh semua itu bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Tidak boleh menyalahkan keadaan, tidak boleh menyalahkan misalnya, wah cuacanya jelek dan seterusnya. Tidak boleh. Tapi kita ambil tanggung jawab bahwa, oh saya bertanggung jawab pada diri saya sendiri. Kalau kita mau maju, mau sukses, selalu kita berpikir ketika kita salah, solusinya dengan cara apa? Apa yang saya pelajari dari kejadian ini? Sehingga kedepannya saya tidak akan salah lagi. Apa yang harus saya lakukan dari kejadian atau kesalahan ini? Sehingga kedepannya tidak salah lagi. Banyak orang yang lupa atau tidak mau memperbaiki diri sendiri. Bahwa yang namanya salah itu juga nggak usah takut. Kita tetap maju terus, ya. Kita tetap membuat kebaikan terus. Kalau salah itu wajar.
hal-hal yang sangat wajar. Jadi bagaimana caranya supaya kita lebih sukses, lebih maju dan berkembang, bertanggung jawab 100% atas kehidupan kita. Pesan selanjutnya adalah berhentilah beralasan. 99% orang yang tidak naik kelas, tidak meningkatkan diri, selalu mencari alasan, mencari berdalih kalau bahasa di dalam buku ini. Sehingga orang tersebut tidak meningkatkan diri, tidak memberikan manfaat diri untuk orang lain. Akhirnya orang tersebut tak begitu saja dalam pemikirannya, yang hasilnya adalah dalam rezekinya juga. Contoh lagi, misalnya kalau Anda hobinya menyalahkan tim, hobinya menyalahkan karyawan Anda, padahal tidak ada yang salah juga di karyawan, yang adalah bosnya atau pemimpin yang tidak memberikan petunjuk atau arahan atau inspirasi untuk timnya. Maka kita tidak boleh misalnya, oh kamu salah, kamu datangnya terlambat. Pertanyaannya, bosnya terlambat enggak? Nah, kita harus memberikan contoh jadi orang yang baik. Kalaupun terlambat, harus memberikan apa? Hukuman. Diri sendiri juga harus bisa dihukum. Dengan cara apa? Yaudah, besok saya akan denda. Kalau misalnya saya terlambat, saya akan denda. Nah, itulah yang membuat kita menjadi meningkatkan diri dan manfaat diri. Contoh lagi, misalkan Anda merasa tersinggung sama orang lain dengan omongan yang menurut Anda itu kok masuk sakit hati ya. Nah, terus Anda merasa, oh saya jadi korban, oh saya jadi ibaratnya yang menderita, oh saya jadi yang diintimidasi gitu ya. Terus kemudian kamu menyalahkan keadaan. Padahal orang tersebut bukan maksudnya itu, atau mungkin terceplos, atau mungkin tidak sengaja, sehingga Anda hanya diem saja, terus kemudian merenung, terus kemudian gelisah, kemudian takut untuk diutarakan. Sebetulnya Anda pun juga sama. Jadi bukan Anda benar, tapi Anda pun juga salah. Salahnya kenapa? Tidak mau ngomong kepada orang tersebut dan tidak mau ngomong untuk bahasa yang asertif. Nah, kalau bahasa asertif itu seperti apa? Kita tidak menyerang dia, tapi kita membuat pertanyaan itu atau pernyataan itu dengan cara yang baik, yang komunikatif, yang bisa mengerti perasaan orang lain juga, dan orang lain tersebut akan mengerti apa yang maksud kita. Dan biasanya ketika kita bilang, kamu ngomongnya begini, saya jadi tersinggung. Biasanya orang seperti apa? Akan ngomong, oh iya saya mohon maaf, saya salah ngomong. Nah, kira-kira orang salah tahu nggak dirinya salah? No, orang salah, maka kita pun harus bertanggung jawab pada orang tersebut. Kita tidak boleh menyalahkan keadaan dan kita bilang, kalau kamu salah ya sudah, nanti akan saya maafkan dan kamu tolong jauh lebih baik lagi. Itu dari materi yang bab pertama. Nanti ada banyak materi-materi, ada 64 prinsip. Kalau misalnya teman-teman setuju dan untuk saya bahas, silakan komen, ketik dong, lanjut ya. Kalau makin banyak, saya akan share untuk konten berikutnya. Dan bantu like, comment, and subscribe channel ini. Semoga bermanfaat. Salam mantap.